Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Pak Rika, buka Pak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa jumpa kembali ya Ki ya di kesempatan malam hari ini ya. Terlupa buat para sahabat semua ya yang ada di Indonesia walaupun ada di luar Indonesia. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Semoga sukses selalu menyertai Anda. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ya selalu dipanjangkan umur Anda. Amin. Ya, dimudahkan rezekinya juga. Amin ya Allah. Dan tak lupa untuk sahabat semua kami ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya ya. Karena tanpa sahabat apalah kita ini itu kan ya, ya pastilah. Soalnya dengan cara sahabat itu sering sekali ya membantu kita Ki dengan cara membaharkan produk ya, Allah, ya. Membeli produk, membaharkan produk, membantu segala bidang dalam apa namanya kita ada kegiatan apa-apa selalu mensupport, mendukung ya. Karena itu suatu ya karena dengan dukungan sahabat itu dengan cara membaharkan produk itu sama saja dengan apa Ki? Sama aja dengan apa ya? Amal jariah. Amal jariah ya. Benar, satu amal jariah, kedua mendukung juga untuk penggerakan di Kapalang Mesri ya. Betul. Yang salah satunya yaitu ya melaksanakan santunan anak yatim ya. Karena dari hasil penjualan dari produk Kapalang kita sisihkan ya untuk melaksanakan santunan anak yatim. Jadi silakan sahabat yang belum pernah memaharkan silakan dicoba ya. Dan yang tinggal setengah-setengah lagi atau yang sudah habis silakan dipesan. Japri segala kelembaran amin. Di bawah ini berapa nomornya? Pastilah 0857 1423 4878 Tring. Yang mana sahabat? Yang mana? Bukan tadi udah diborong. Kita borong semua ya. Yang mana mungkin akhir tahu kita mau nyampein juga ya. Yang mana kita di sini ini ya senantiasa meluangkan waktunya hanya untuk apa? Hanya untuk berjumpa walaupun lewat layar handphone kayak gini Ki ya. Insya Allah ya. Dengan semakin canggihnya alat komunikasi ya, komunikasi kita juga walaupun nggak ketemu tapi bisa bertatap muka secara langsung. Walaupun malam, walaupun hujan gitu terus ya karena apa? Ingin silaturahmi sama sahabat ya. Pasti. Ki. Iya. Nah ini di hari kedua mungkin ya Ki. Iya di malam kedua nih ya. Di malam kedua kita ini tetap istiqomah untuk menuntaskan masalahnya Bu Risma. Bu Risma. Ya. Risma Ki. Risma. Mbak
bukan ibu. Oh iya Mbak Risma, cuma masalahnya masih ting-ting ya. Jadi lanjut ya. Jadi mungkin sahabat kemarin sempat bertanya-tanya juga, sebenarnya apa sih yang sempat disampaikan pas Mbak Risma kesurupan nih? Ada apa ya? Wah, sekali dua kali sih ya. Makanya berganti kali. Yang jadi pertanyaan saya pertama itu, ada apa di dalam lemari, balik lemari itu. Kemudian yang perlu kita ungkap itu yang kemarin Mbak Risma sempat ngomong ya pas kesurupan. Apa yang Dan lupa lagi kan Den? Ada yang masih ditanam. Oh iya, ada sesuatu yang masih benda yang ditanam nih ya. Sahabat, kira-kira menurut sahabat apa sih benda yang ditanam tersebut ya? Pasti kan penasaran ya. Makanya kalau tapi harusnya nih kalau yang ditanam begitu yang ngambil harusnya bagus sih, yang kuat sih, yang padahal bisa pas ya. Kemarin pas kita mau cari yang masalah benda yang ditanam, pas mau kita putar giling kan ada itu si Rizky kan. Kita datang, kalau nggak ada dia mah masih bapak-bapak itu tuh ya. Iya, kita bisa ngebuka lemari juga ya Ki. Kita putar giling. Lagian itu bapak-bapak siapa sih? Kok bisa-bisanya ngerecokin gitu? Sedangkan kan dia cuma tetangga loh. Iya bener. Tapi dia sempat ngusir juga ya. Nah itu yang menjadi. Padahal dia nggak ada hak buat ngusir kita loh sebenarnya. Iya bener, berarti yang nggak boleh loh. Yang harus kita ungkap pertama ada apa di balik lemari itu kan. Yang kedua benda apa yang masih ditanam itu kan. Dan yang ketiga, siapa nih si bapak si Pak Ujang ya? Ujang. Saha iya tah? Siapa sebenarnya Bapak Ujang? Ada apa di balik keluarga Mbak Risma ini ya? Pasti Pak sahabat penasaran, langsung kita ke sana aja gimana? Tapi gini, iya gimana? Tapi gini, kita harus persiapan dulu kita. Pastilah. Namanya kita ke sana, apalagi sekarang udah ketahuan kan. Betul. Kata apa Mbak Risma tadi masih ada yang ditanam. Betul. Terus sekarang di dalam kamar ada juga di lemari itu apa. Ya. Jadi benar-benar ekstranya harusnya makanya berdua ya. Bener. Ya. Dengan apa yang disampaikan Mbak Risma itu, dengan benda yang tertanam di situ mungkin yang membuat gangguan-gangguan di rumah itu Pak Dirga. Bisa jadi ya, mau nggak mau itu harus kita temukan. Kemudian kenapa aura di kamar itu kuat banget ya di kamar itu. Dan sempat ngerasakan nggak Den aura di kamar Den? Agak gimana gitu, gersang, panas, nggak jelas gitu. Panas juga Den ya. Makanya kalau nggak kuat seperti itu nggak mungkin lah begitu si adiknya si rival kita obatin, kita ini tiba-tiba Mbak Risma kan. Tapi kalau kita ke sana kalau ada si kakaknya itu tuh, tapi si Rizky, ya ribut lagi ntar. Atas ya. Udah kalau misalkan ini pasti sahabat udah langsung gercep gitu kan, makanya kalau kita langsung ke sana Den ya. Lihat tuh kalau nggak takutnya nunggu juga kan. Iya makanya. Kalau si Rizky nggak ada kita langsung masuk. Iya langsung aja, mendingan kita langsung pakai putar giling. Udah lokasinya di mana langsung kita ambil Pak Dirga. Tapi kalau si benda itu kalau si Rizky ada pasti ini ribut dulu makanya. Terus jangan agak berisik, nah kita berisik si itu datang lagi si bapak-bapak Ujang itu. Padahal sebagai tetangga begitu ada yang teriak-teriak kesurupan kan harusnya kan datang kan. Ini malah nonton TV katanya kan aneh gitu. Udah tetangga teriak-teriak seperti itu, kenapa enggak berusaha cari tahu ada apa gitu kan? Ya harusnya gitu, terus nanya juga baik-baik ya. Langsung ngeponis sama-sama ngelarang. Kok sepi Pak Dirga? Boleh amat ya. Tapi sih nggak ada kayaknya. Coba ya. Siapa tuh kita langsung aja. Mudah-mudahan nggak ada si Rizky. Assalamualaikum. Mbak Risma. Assalamualaikum. Mbak Risma. Ki. Kita kesini lagi Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Mas Rival. Ya. Udah. Alhamdulillah ya. Tekan dulu Pak. Ya. Kakaknya ada. Lagi keluar. Ini dia makanya kita langsung ke sini. Kita masih penasaran Mbak, apa yang kemarin pas Mbak Risma ucapkan bahwa masih ada benda yang tertanam itu. Makanya kita pengen mencari itu
benda apa sih yang tertanam dan di mana tempatnya kan gitu Pak Dirga. Betul. Jadi kesini lagi itu kita satu penasaran, kedua ada amanah juga dari Abah Gus harus sampai tuntas. Sampai tuntas gitu. Ya, saya minta tolong banget Ya, segera Pak. aja langsung dicari di mana gitu. Kita juga mohon kita nanti berdoa sama-sama ya, Ya. dibantu sama doa nih sahabat nih. Mohon doanya sahabat ya, kita mau segera memakai putar giling supaya bisa diketahui nih benda apa yang tertanam itu dan di mana ya sahabat ya. Minta kita bersolawat bersama dibantu dengan solawat sahabat ya. Kita coba pakai putar giling. Yang teriak-teriak takutnya si bapak itu si tadi Itu Mbak, kakaknya aman belum? Aman kayaknya. Tadi keluar siang. Oh, Sampai sekarang belum pulang. belum pulang ya? Biasanya subuh nanti. Subuh. oh pulangnya subuh. Mudah-mudahan ini aman lah kita ya. Iya. Coba Dirga. Kita Pak Dirga coba. Iya. Pak Dirga ya. Bisa. ini putar giling itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum kepadamu ya Allah. Dan masihlah putar giling ini. Hamba nanti tunjuk apakah benar di sekitar rumah ini ada barang yang tertanam. Tunjukkan ya Allah. Ya bagus nih. Si Aki ninggalin saya. Bukan Mana sih? Pak Dirga kenapa? Sehat ya? Bagus sekarang yang bawa. Kita udah nungguin Gus. Wah, biasa nih si Mat nih. Saya bilang nggak ada, Satu nggak ada. jam Gus kita nungguin. Kita kan harus satset gitu Kan saya Gus. bilang bawa ini dulu. Iya tadi saya udah pesan ke Pak Dirga katanya ada abang nggak ikut. Mbak, dipasang dulu Mbak. Saya aja bisa ngasih. Nggak sopan dong. Masa Gus Ditinggalin bawa-bawa gini. saya. Mohon maaf Gus bukan. Mat. Mat. Ini Mbak. Ditaruh Taruh situ dulu. aja kali. Di mana tuh? Balik. Di sini ya? Bagusnya sih. Aja ya. Bagusnya sih ketika masuk dilihat, berarti di situ tuh. Oh, di Nah, Oh, iya, situ tuh. saya harus naik ke atas Gus. Enggak, itu tuh di atas Oh di sini aja Gus ya. plafon. Nah, di situ boleh Oh lah. ada plafon nggak sampai saya Gus. Bukan plafon maksudnya, ini Mat. Oh di mana? Tembok, Mat. Nah, di atas aku lah. Aku. Pedang tadi jatuh Gus, mendingan di sini aja Gus. Jadi Aman nanti. merek, Mat. Ya Mbak Risma biar nanti beresin lah ya. Ya, di situ, Mat. Ya. Sini Ki. Mbaknya sana Mbak. Sini Mat. Nah, saya Oh, sebelah situ. sini. Oh. Bukan deket-deket. Bukan Gus. Mas di sini. Oh itu Gus. Nah, Bos. Apa sih Ki? Apa salahnya Gus? Ini tadi saya sempat. sinyal puter giling Iya. bikin saya. Jadi mohon maaf Gus ya, mungkin saya hanya menyampaikan informasi kemarin kita kesini. Kita kesini tuh karena Mbak Risma ini minta tolong Gus. Pertama tuh kan bahwa di rumah ini sering ada gangguan gitu. Kemudian pas kita belum nyampe masih di teras, ada yang teriak-teriak seperti orang kesurupan Gus. Ternyata adiknya Mbak Risma ini Mas Rival yang kesurupan Gus. Langsung kan makanya kita langsung ke kamar. Nah setelah kita tanganin udah sembuh pakai wasilah minyak sajen ya Pak Dirga ya, sama udah kita sembuhin. Ini malu juga ya. Yang aneh lagi Gus, Kenapa ini? langsung ini Mbak Risma yang kesurupan Gus. Mohon maaf saya yang nanganin Gus, pakai minyak sajen juga Gus. Iya. Ya Kan bagus kalau ditanganin. Kalau nggak Iya. ditanganin. iya maaf. Kayak gini, Mbak. Jadi memang ketika saya masuk pun memang ini auranya beda ya. Mohon maaf. Tapi bukan aura-aura apa namanya seperti halnya santet dan lain sebagainya sih. Makanya saya coba buat bawa siswa, kebetulan ada di mobil ya. Iya. Mobil kayak ya, ini harus diberesin minimal aura negatif daripada rumah ini bersinergikan. Betul Gus. Iya bagus. Jadi saya minta tolong banget sama Abah biar semuanya beres, kita juga tenang Benar, ya iya. tinggal di sini setiap hari, soalnya kita sering banget dapet gangguan Mbak. Jadi banyak ada
wangi-wangi Iya. minyak gitu. Terus Ada penampakan juga Pak. lebih parahnya adik saya sering mimpi almarhum bapak, dan bapak katanya keadaannya marah-marah gitu, melotot gitu. Dan saya juga hampir setiap hari sama adik tuh kesurupan. Jadi saya minta tolong banget sama abah sama tim Udah buat ditelusuri. bantu Ya kita. kemarin kan belum sempat kita telusuri ya Gus ya. Waktu pas Mbak Risma kesurupan kan sempat mengucapkan masih ada benda yang tertanam Gus. Masih ada. Itu begitu kita ini sudah kita tanganin, kemarin tuh saya mau pakai wasilah putar giling ini untuk menunjukkan di mana sih lokasi benda yang tertanam itu Gus. Karena sudah crowded, kemudian ada Pak Ujang datang ke sini marah-marah segala macam karena sempat menolak. Akhirnya kemarin kita mundur dulu Gus. Nah baru kali ini kebetulan alhamdulillah nih kakaknya juga belum ada. Iya. Makanya tadi saya langsung gercep Gus pakai wasilah muter giling Gus untuk menunjukkan di mana benda Ya, karena tersebut kakak ditanamnya. paling nggak setuju ya. Iya, ada Gus. kapal. Nggak percaya gitu lah Gus. Iya. Jangan maklum. Ada yang kelewat dikit. Apa? Itu kalau Mbak Risma. tuh pas mau lemari Pak Iya kesurupannya. itu. Mari Pak. Yang di Kamar. 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 Boleh lihat. Boleh. Boleh. Iya. Ya, udah. Bismillah ya, karena ya, itu tadi siapa tahu ada peninggalan bapak yang mengakibatkan ini semua. Lemari ini Gus. Iya. Iya. Setiap pengen dibuka itu langsung kesurupan gitu. Tasbihnya mana Ki? Tasbih. Kok nggak di bawah sih? Mas? Ada udah di bawah Gus. Ada di kursi. Ini memang aulanya. Ini tempat dulu tempat bapak. Iya. Iya. Kamar juga Bapak di dulu. Kamar bapak di sini. Semenjak bapak meninggal kamu nggak pernah masuk? Nggak. Mau buka katanya dia langsung kejadian Langsung kejadian kemasukan gitu. masuk. Masukan. Buka mas, bentar, mas. Buka sebelah Ini, sini. buka mas. Tapi saya Bapak. Tuh nggak apa-apa kan? Kita buka. Iya. Iya buka Kakak aja. gimana gimana? Atau mungkin Kakak. Kamu nggak usah mikirin sih. Pakai dulu atuh. Mbak, coba ya. Tidak ada apa-apa Mbak. Ini kan intinya sebuah penanganan dari kita. Kalau Iya. misalkan kita Pakai nggak aja, buka, takutnya Pakai dulu. jadi masalah yang mengganggu itu di sini. Udah kakak kan lagi nggak ada, udah buka aja. atau Beneran. alangkah baiknya Mbak ini aja yang Mbak Risma aja buka. Ya udah, Mbak. keluarganya aja. Buka aja. Ya, buka aja Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran nih. Bukan ada kakak. Enggak. Bari Pak, Mas maaf. Selamat ya. Kotak. Ada kotak. Astagfirullah. Baru nanti Dibuka aja, Mbak. diambil aja. Diambil aja. Diambil aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kurang tahu. Dibuka ya, Nggak. nggak apa-apa. Kita kan bukan di keluarganya Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mohon maaf, kamu meninggal udah berapa lama? Udah lama, 2 tahun lalu. Berarti ininya baru dibuka. Iya. Setiap buka ini tuh Serupa. Emang ada perjanjian yang belum selesai. Besar kemungkinan orang tua kamu menganut salah satu ilmu hitam, dan kemungkinan yang lain melakukan satu ritual pesugihan. Mungkin itu jawaban daripada sebuah mimpi kamu yang banyak mimpi
mimpi kalau ayah kamu sedang marah-marah ataupun gak tenang. Bapak, Dek, Bapak tuh gitu selama ini, Dek. Mbak ini belum sempat tahu gitu Mbak apa yang disampaikan lah Bagus tadi. Belum tahu sama sekali. Itu daun sebenarnya apa sih Gus itu Gus? Daun ini kesukaan daripada yang melakukan perjanjian dengan Bapak. Sebuah syarat. Kita udah pada tentunya banyak simpanan ayah kamu banyak. Simpanan hartanya banyak. Maksudnya modal seperti ini, baik itu saja ataupun sebuah tanda janjian pesugihan. Tapi nggak usah khawatir ya. Yang penting ini semua sudah terungkap dan kita doakan ayah kamu atau bapak kamu tenang. Amin. Dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi selama ini yang terjadi di rumah ini karena ada ini. Bunda tentang benda yang tertanam itu apa Gus? Yang perlu kita ungkap Gus? Iya. Kalau saya yang harus ngomong Iya. atau bertindak, takutnya nanti disangkanya gimana keluarga beliau. Mending kita gunakan aja putar giling dan tasbihnya gitu, biar bisa menunjukkan titik koordinat di mana ayahnya menyimpan benda keramat yang menjadi permasalahan daripada keluarga di sini. Saya yakin banget itu. Dengan wasilah aku putar giling Gus. Ya, silakan. Ini Ki. Bantu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon petunjuk ya Allah melalui wasilah putar giling ini. Mohon beri petunjuk pada kami semua ya Allah. Barang apa yang tertanam di sekitar rumah ini ya Allah. Dan mohon apakah benar ada barang yang tertanam di sekitar rumah ini ya Allah. Mohon petunjukmu ya Allah melalui wasilah putar giling ini. Iya, itu. Hati-hati Mak. Sini Mak. Di sini Gus. Ya Mak. Harus kita gali nih Gus. Gimana Kit? Kita sini Den. Di situ. Kita sini Pak Duga. Kita sini Pak Duga. Di sini. Kita sini pas di bawah tergiling ini. Astagfirullahaladzim. Kita putar giling ini pas di bawah putar giling ini Pak Duga. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai dapat Pak Duga. Kak, takut kan? Rizky pulang Kak. Enggak, udah. Kayaknya harus siap-siap. Iya, apa ya dia? Masih ketemu? Belum ketemu? Tarik Mak. Ya. Sabar Gus, ini Gus lagi digali sama Pak Dirga. Coba. Beneran Coba. Ini ambil daun yang tadi, bungkus sama daun yang tadi Mak. Iya, iya. Sorry Mak.
tadi. Daun yang di bentar, Gus. Ki. Tunggu, dia diemin dulu, Pak. Dia diemin dulu. Iya. Biar diemin dulu. Apa Pak? Udah dalam ini, Ki. Atau kan ada Rizky kak? Dalam banget. Dalam banget, Pak Den. Ini bisa megang ini. Simpen Ki. Ini. Bismillah. Apa itu? Astagfirullahaladzim, itu apa? Ya Allah, Bapak. Dalam amat ya. Bawa ke dalam. Itu apa, Dek? Apa? Bawa ke dalam ya. Itu apa, Bah? Buka aja. Buka bes ya, buka bes. Buka mat. Wah, Dek. Lihat, Dek. Auranya udah Apa, Dek? makin nggak benar ini. Oh, Auranya. ini dia. Ya Allah. Buka sahabat ya. Sebenarnya apa nih benda yang tertanam di rumahnya Mbak Risma ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Boleh Pak. Ya. Nih, Itu siapa gitu ya? kayak dalam usahakan ini Den. Semacam keris Den. Coba dilihatin Ki. Awas Ki, nyampe sakit. Ini semacam keris Den. Ada dua Den. Sepasang. Buka Mat. Ya. Silakan. Buka sih. Bismillahirrahmanirrahim. Parfumnya mana? Mat, ambil Mat. Parfumnya ada Ki? Itu. Iya. Siapa? Pak Dede. Ada ya? Kenapa ya? Bapak kenapa kayak gini, Dek? Ini. Allah Akbar. Ini Gus. Ini di sini juga. Ih, Allah. di kantong. Kok ada di saya sih Pak Dirga? Pak. Bekas dulu obatin tangan. Ini deketin. Ki, sebentar saya ambilin tisin ya. Ya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini, waduh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mat. Ada Ya tahu dua saya Gus. juga. Pusakanya Gus. Dua. Dulu ibu meninggalnya gimana? Mas. Kurang. Ini kan apa kita bagus lagi Gus. Ya. Gus apa perlu kita bagus lagi? Tadi sahabat sudah lihat Gus. Ya, bungkus lagi aja Mat. Kita bagus lagi sahabat ya. Dulu ibu kamu meninggalnya gimana? Ibu meninggal sakit. Sakit. Iya. Oh, itu sakitnya gimana? Sakitnya mendadak. Ngedadak. Bapak juga sama. Tapi ini kelasnya saya bakar ya. Ya. Kalau memang ini yang Bagus ya, terbaik, bentar Gus ya. dibakar aja. Bawa apa? Aku cuci tangan dulu Pak ya. Jadi kalau sahabat menemukan seperti ini di rumah, bakar ya, sahabat ya. Jadi biar ada penyelesaian, gitu sahabat. Karena kita bisa lihat ini di sini juga rumahnya banyak daripada aura-aura negatif ya bermunculan ya. Tapi insya Allah selesai daripada ini yang kita selesaikan, insya Allah nggak jadi masalah. Mat, sorry Mat, banjur aja Mat, nggak apa-apa Mat. Tapi Gus ambil ini Gus. Banjur Mat, air Mat. Ya. Apa udah. Apa Mat? Jangan takut Mat. Yang meledak Gus. Enggak. Iya. Emangnya Hari bom? ini takutnya. Ya, ngomongin benda ini
kebakar kayak gini. Saya nggak nyangka bapak kayak gini. Jadi Kita nggak tahu selama ini ya deh. Soalnya orangnya pendiam Kak. Dia selalu tertutup. Bahkan lebih dekat dengan Ujang ya. intinya hukum bagaimanapun caranya beliau tenang. Kamu harus mengerti kelakuan daripada ayah kamu. Ya, doakan dan niatkan. Apaan ini? Dek! Ngapain lagi sih kalian di sini, ha? Mbak, ini kakak saya yang pertama itu Rizky. Jangan, Dek. Obatan apaan Dek? Iya beres tuh, kakak lihat deh. Itu apa? Dek, ngapain sih gini-ginian nih? Aduh! Ini yang ada di lemari bapak. Lemari bapak? Aku juga nggak tahu ada ini selama ini Mas. bapak tuh. Sampai yang ada yang ditanam di depan kak. Ini di lemari bapak? Iya. Kakak nggak tahu? Menurut saya kan kalau udah lihat kayak gini, ini semua berkat mereka yang nolong kita. Ah, bohong ini Dek, pasti akal-akal mereka ini Bohong Dek. dari mana nih? Kelihatan nyata nih, ha? Adiknya menyaksikan sendiri. Bukan dari kita yang mengadang-adai Pak Dirgaya. Dia kan nggak tahu kerja Iya. terus dia. Iya. Makanya Ini udah bukti ini yang kayak menyebabkan. gini. Eh, Ya kan? apa maksud kamu itu? Maksudnya apa kok? Kelihatan Ya, apa? terkejut gitu kan? Ada aneh, ha? Bapak tuh kayak gini, aku nggak tahu ini apa kak. Ya nggak tahu, makanya kakak sama ini nggak percaya sama aku. Ini ditanam di depan apa coba? Ketemu sama mereka, bisa ketemu yang gitu-gitu. Kita kan nggak tahu apa di depan itu. Sebenarnya bapak gimana sih Dek? Kok bisa kayak gini? Pesugihan. Bapak tuh. Tuh kan nggak percaya kamu sih. Iya. Aku juga nggak nyangka. Ini apa Ki ya? Coba lihat Ki. Merah Jelas, Ki. Merah nggak Jelas, jelas Ki. tanamannya tak. Ki. Ingat ya. Diam. Saya cuma pengen sampean ini membantu menjelaskan kepada keluarga ini apa maksud daripada benda-benda peninggalan orang tuanya. Ya, tujuannya ya bisa memperbaiki ibadah mereka untuk jadi pahala untuk keluarganya. Orang tuanya. Monggo. Jelasin. Silahkan dengerin. Yang menjadi masalah bukan warisannya, itu kepabukan. Yang menjadi masalah bukan warisannya, Lalu apa? tapi siapa yang dulu menjadi tumbuh
Siapa yang minta tumbal? Saya tidak perlu menjelaskan di sini. Nanti ada yang lebih tahu dan akan memberikan penjelasan. Terima kasih penyampaiannya. Terima kasih banyak dan terima kasih atas waktunya. Silakan kembali. Itu apaan? Apa sih ini? Coba buka. Apa itu lah? Gus, kerisnya yang tadi mana Gus? Hilang. Hilang. Iya, kerisnya hilang. Stop. Yayan. Kok? Mana ini kok Yayan? Yayan. Iya. Kenapa Yayan? Mbak Risma, kenal nggak sama Pak Yayan tuh. Siapa? Pak Yayan tuh teman Bapak. Teman Bapak. Sama Pak Ujang. Mereka selalu bertiga dulu. Kalau pergi, tapi nggak tahu Pak kemana. Ujang yang kemarin? Iya, Pak Ujang yang kemarin kesini. Atau mungkin Mas, ini kakaknya Mas Rizky bisa pernah dengar nggak? Namanya Pak Yayan itu. Aku pernah ketemu sekali. Yang selama ini ngilang di gunung kan deh. Iya. Hilang di gunung. Maksudnya gimana Mas Rizky? Iya. Jelasin coba. Jadi kabarnya Pak Yayan tuh hilang, Pak, di gunung. Hilang di gunung. Iya. Allah Akbar. Setelah mereka main bareng ya. Tapi Kalau nggak salah ke. Boleh saya jelasin? Ya, Boleh. gimana, Pak? Yayan ini bukan hilang di gunung, tapi sengaja dihilangkan. dihilangkan. Maksudnya dihilangkan. Jadi tumbal pesugihan daripada orang tua kamu. Tumbal. Oh, Bapak. Mungkin temannya bisa menjelaskan. Siapa tadi namanya? Pak Ujang. Pak Ujang yang kemarin itu. Iya. Iya. Ujang, Pak Yayan. Iya. Oh jadi bapak dia gitu ya. Bertiga ya. Pak Yayan, Pak Ujang yang kemarin. Iya sama bapaknya. Mbak Risma sama Mas Rizky. Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin Bapak tega banget. untuk lebih jelasnya, lebih taunya, silahkan tanya beliau. Iya, ini kita harus satu-satunya cara kita tanya Pak Ujang karena dia yang paling tahu pasti. Mas Rizky sabar dulu Mas. Jangan emosi ya. Tapi saya harus tahu Pak Ujang. Iya, tapi jangan emosi Mas. Santai aja. Ya. Takutnya nanti malah terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan Pak Dirga. Masih aja. Pelan-pelan. Pak Ujangnya panggil. Udah, tapi udah. Makanya kemarin kan agak aneh ya. Sahabatnya kemarin tuh Pak Ujang sepertinya kayak gimana gitu Pak Dirga ya. Ngusir. Iya, ngusir kita. Sempat ngusir kita juga, Gus. Iya. Mungkin dia mencoba untuk menutupi semuanya. Nih. Ada suara apa nih? Pak Ujang! Pak lagi ngapain, Pak? Hah? Bapak lagi ngapain di sini? Pak Ujang! Pak, tolong Pak. Dia dari tadi di sini, Pak. Pak Ujang ngapain? Kenapa, Pak? Kamu ke dalam aja. Pak, ikut saya, Pak. Pak, tolong jelasin, Pak. Masuk Mas. Nah, ini. Kenapa ada di luar sih ngorek-ngorek? Aneh kenapa Pak? Masuk sini. Ayo. Masuk, Pak. Pelan. Sini. Dia tadi ada di luar, Pak. Jelas ngapain ngorek-ngorek tanah gitu ngapain? Tolong jelasin Pak Ujang. Pak, jelasin, Pak. Bapak tahu kan semuanya, ha? Pak, jelasin, Pak. Tolong Pak jelasin. Bapak paling tahu. Pak. Pak Yayan kenapa, Pak?
Maksud dari semua ini apa, Pak? Pak, Pak, ngomong, Pak. Pak ini apa? Jelasin, Pak. Pak, Pasti Bapak tahu kok. Ya. Tolong Pak. jelasin, Pak. ini kita temukan di sekitar rumah Mbak Risma nih. Kemudian setelah kita bakar, muncul nama Yayan. Kata dari Mbak Risma sama Mas Rizky bahwa Pak Yayan ini sahabatnya bapaknya Iya, Mbak kan Risma Bapak sama bareng-bareng bapak ini. terus, Maksudnya Pak. gimana nih Pak? Bisa dijelaskan ya? Bapak tahu kan semua ini, Tolong jelasin, Pak. Pak jelasin Pak, biar semuanya tenang Pak. Pak Yayan kemana? Dan kenapa dia bisa hilang? Jangan diem aja dong Pak. Mending terbuka, Pak, jelasin semuanya. Ini semua yang mengakibatkan nih. Adanya Mbak Risma dapat gangguan sama kesurupan. Saya beritahu, sebelum apa yang sudah menjadi suatu perjanjian yang kamu lakukan itu berbalik kepada kamu. Sebaiknya kamu jujur daripada ini semua harus balik kepada kamu. Kamu sudah bisa melihat contohnya, dan saya yakin sisanya tinggal kamu, bukan keluarga ini. Pak, yang ini, Pak, jelasin, Pak. Pak jelasin Pak. Jelaskan dong Pak. Tinggal Bapak ini satu-satunya nih. Bapaknya Mbak Risma sudah nggak ada. Pak Yayan sudah nggak ada. Maksudnya apa nih Pak? Begitu kita bakar muncul nama Yayan. Terlalu lama kayaknya. Jangan nutup-nutupin Pak. Coba jelaskan. Ngomong, Pak. 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 Ayo, Pak. 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 Lain. Begini. Pak. Teman. Bapak akui semenjak berteman dengan Bapak, kalian, Pak Rizky, Pak Risma, Pak Ripal, Bapak berteman dengan Pak Yan juga. Bener nih Pak, melakukan pesugihan gitu Pak? Jadi benar, Pak, ngomong, Pak. Berarti Bapak juga melakukan pesugihan juga kan? Allah. Astagfirullah. Ini kalau nggak mau ngaku nih, gimana Pak juga? Kita udah bukti sudah ada. Biar lantang ngomong dia benernya. Jelasin. Jangan-jangan Bapak ini yang melakukan pesugihan semua ini? Yang nanam ini Bapak Ujang juga benar. Biarin dia berbicara. Udah bukti sudah ada, Gus, tinggal menjelaskan. Ngaku aja kan. Mungkin ini berat untuk dia menjelaskan yang selama ini terpendam, yang selama ini menjadi suatu masalah. Saya yakin, ya, dalam hatinya dia selalu ada penyesalan, namun sulit untuk diungkapkan. Allah masih beri kamu waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Ini jangan sengaja nutup-nutupin, Gus. Allah masih beri kamu waktu. Pergunakanlah waktu dan kesempatan itu. Pantesan Bapak tuh ngalang-ngalangin terus selama ini kalau saya mau berobat rumah ini, mau obatin rumah ini, Bapak ngalang-ngalangin terus. Atau jangan-jangan ini keluarganya bapaknya Mbak Risma mau jadikan tumbal juga, gitu Pak? Iya, Pak, bener-bener sakit, Pak. Kejam Bapak nih ya. Pasti Bapak yang maksud Bapak ya nggak? Bapak juga kan yang bikin bapak kita ngilang, Bapak kan yang bikin bapak kita mati, Coba jelasin, Pak. Bener-bener gila, Pak, gila. Sakit orang nih. Pasti ini ada hubungannya nih. Begitu kenapa dia nyari-nyari pas yang tempat kita gali Pak Dirga? Benar, pas banget di situ. Iya kan? Semacam ngorek di situ ngapain coba? kehilangan atau gimana itu ya? Sahabat nih, kita aneh nih. Padahal bukti sudah ada nih, yang jelas menunjukkan bahwa Pak Yayan ini hilang gara-gara jangan-jangan jadi tumbal pesugihan dari Pak ini nih, Pak Ujang nih. Kenapa dia tiba-tiba ngorek-ngorek tempat yang tempat benda tertanam tadi ya Pak Dirga ya? Ini sahabat nih.
Gimana menurut sahabat? Ini benar-benar pelakunya atau bukan sahabat nih? Harusnya kalau pelakunya harusnya diapain nih sahabat? Begini. Sekarang Bapak harus mengakui mungkin. Bapak minta maaf atas semua. Makasih Pak. Bapak penuh penyesalan sekali. Telat Emang Pak. Bapak bekerja sama tadinya dengan Bapak kalian untuk mengadakan Pesugihan gitu. Sakit bapaknya. Bapaknya. Gila. Pak. Sakit ya, Dek. Kalau kita diajakan gitu-gitu. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika ini semua terungkap? mohon maaf kalian. Udah telat, gak usah bilang maaf. Coba Pak, kalau ini tadi nggak ketemu sama kita Pak, mungkin Bapak nggak seperti ini kan, membiarkan mereka jadi korban juga. Dia ngorek-ngorek. Iya. Atau jangan-jangan dia sengaja nanam di Pak Dega. Dia kan. Berarti kamu ya? Hah? Yang sengaja nanam. Kesel saya gue. Dia sudah mencoba minta maaf. Gila. Tolong. Ya. Dia sudah mencoba minta maaf dan berperilaku jujur atas apa yang terjadi. Ingat, dia manusia. Jangan lagi diulang, Pak. 2 orang Bapak udah nggak ada nih. Sabar Mas Rizky ya, sabar. Mas, sabar Mas. Yang kalian permasalahkan itu suatu hal yang gak akan mungkin pernah kembali, termasuk orang tua kalian. Seperti yang tadi saya bilang, lebih baik kalian melakukan kebaikan yang bentuknya ibadah. Untuk apa? Untuk kalian berikan pahala itu kepada orang tua, bukan dengan cara seperti ini. Dan biarkan dia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada semua yang sudah terlibat. Ya. Bapak harus minta maaf juga ke keluarganya Yayan tuh. Siap-siap menerima saatnya dia marah, itu resiko Bapak. Ya saya pasrah. Saya terserah Pak. Kenapa korbannya jadi orang lain Kak? Bukan Bapak sendiri korbannya. Baik sahabat, seperti itu Pak, saya tadi bilang, pertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak berbuat, ya, karena itu risiko. Jangan pernah diulangi. Dengerin Pak. Allah masih kasih Bapak kesempatan. Bertobatlah Pak. Ya. Karena sebesar apapun masalah Bapak, masalah kalian semua, ya, kesalahan kalian sebesar apapun, ada yang lebih besar daripada itu. Itu pengampunan Allah. Ya. Baik sahabat, kita sudah ungkap permasalahan daripada keluarga ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita dan keluarga kita. Saling mengingatkan antar keluarga, ayah dan anaknya, anak kepada ayahnya, teman kepada temannya, sahabat kepada sahabatnya, saudara kepada saudaranya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi seperti ini, bisa diambil hikmahnya, ya. Sabar, Mat. Ya ini kan sama mewakili ini aja Gus, kasihan kan orang tua sudah nggak ada. Ini mereka bertiga memaafkan nggak sama beliau ini Gus? Silakan. Mbak Risma, Mas Rizky sama Mas Rifat, ikhlas nggak memaafkan Pak Ujang ini?
apapun yang sudah terjadi itu memang kehendak Allah, Mas. Bapak mohon maaf. Bapak nyesel. Lebih baik memaafkan lah ya. Bapak tidak tahu kejadian. Bapak sekali kejadian simpan. Ya, mungkin kita ambil hikmahnya kejadian seperti ini. Cukup sekian ya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.